Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan memberikan cara efektif melatih merpati bahan untuk dijadikan layar. Untuk kalian para pemula mungkin masih bingung untuk melatih merpati bahan, maka dari itu saya akan menjelaskan tahap-tahap pada video kali ini. Cara melatih merpati bahan yang mau dijadikan layar. Tapi sebelum lanjut pembahasannya, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng loncengnya agar tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru tentang seputar burung merpati. Nah, hal ini bisa jadi solusi yang gitu ya untuk para penghobi merpati kolong untuk lebih bisa menjadikan merpati bahan hasilnya lebih baik dan cepat dalam proses latihannya, sehingga bisa untuk disegerakan mengikuti ajang lomba yang akan datang. Nah, dari berbagai cara dan metode pelatihan atau tahap demi tahapan dalam proses latihan tersebut, saya dapatkan atas dasar pengalaman pribadi sepanjang saya bermain merpati kolong ini. Nah, semoga pada video kali ini punya arti dan manfaat untuk kalian ya, yang masih pemula dalam bermain merpati kolong ini. Nah, di sini saya akan jelaskan ada 5 tahapan ya yang saya gunakan dalam metode melatih bahan untuk dimainkan dalam kolong ini. Dan oke, langsung saja ke tahap yang pertama ya, yaitu jika giring pertama atau tahap pengenalan ke betina. Nah, untuk tahap ini saya hanya melakukan pemanasan kecil di rumah hanya untuk memperkenalkan merpati bahan pada betina pasangannya. Jadi tahap ini tidak perlu dibawa ke lapak. Nah, kalian cukup pemanasan aja merpati di dekat kandang kalian supaya nanti pejantan kalian bisa memahami betinanya. Jadi jika kalau dibawa ke lapak itu tidak blendot kemana-mana, alias sudah paham betinanya. Dan selain itu, agar otot-otot sayap juga terbentuk secara alami dan bertahap, sering kalian melakukan pemanasan ini di rumah kalian atau di tempat kandang kalian. Nah, yang kedua atau tahap kedua yaitu giringan kedua ya. Nah, setelah melalui pemanasan saat giring pertama, baru pada saat giring kedua setelah melalui proses telur dan angrem, langkah selanjutnya yaitu membawanya ke lapak. Nah, usahakan di saat giring lagi bagus-bagusnya. Nah, itu pun hanya di lob-lob pendek ya, sekitar 3 atau 5 meter di depan meja. Nah, secara bertahap tergantung kemampuan merpatinya. Nah, jadi jangan sekali-kali dipaksakan. Misalkan merpati sudah lelah dan istirahatkan terlebih dahulu. Nah, dalam tahap ini biasakan merpati bahan datang dan jatuh di dekat betina atau di depan betina langsung. Jadi nempel sama betinanya ya. Nah, ini adalah untuk melatih supaya pejantan itu nantinya tidak blendot atau tidak jepat ke betina yang lain. Nah, cara ini berguna banget nantinya pas merpati kalian itu sudah menjadi player. Jadi titis pada betinanya ya. Nah, jika pejantan kurang melihat betina, kalian dekatkan lagi pasingannya sekitar 5 meter ya. Kalian rutin aja lakukan seperti itu sampai si pejantan itu benar-benar paham ke betinanya dan tempel. Nah, untuk giringan ketiga atau tahap ketiga, nah giringan ini kita baru ngelob sedikit lebih jauh, mencapai 100 hingga 150 meter dengan terbang engkel atau sendirian, agar merpati bahan ini benar-benar mengenal medan atau lapak di mana dia dilatih, sehingga untuk kedepannya merpati bahan tahu kemana arah terbang dan menuju ke betinanya, serta mengetahui arah jalan pulang. Nah, proses ini dilakukan berulang-ulang dengan sesekali diberikan waktu istirahat, sehingga tidak kehabisan tenaga menurut kemampuannya. Jadi jangan terlalu terforsir atau terlalu kelelahan. Nah, tahap selanjutnya yaitu di engkel atau diterbangkan sendirian. Nah, di giringan keempat kita masih fokuskan terbang engkel atau sendirian
dengan jarak sekitar 300-500 meter. Nah, dengan terbang sendirian, burung terbang pada kemampuannya tidak dipaksakan untuk mengejar gandeng atau lawannya. Hasilnya, jika burung tidak kuat mengimbangi stamina lawan, malah berusaha menahan dengan menekan lawan gandengnya. Bila ini dibiarkan, lama-kelamaan akan membentuk menjadi sifat dan karakter yang kurang menguntungkan. Nah, pada tahap ini, bagi beberapa merpati bahan yang cerdas sudah bisa masuk kolong, baik disengaja ataupun tidak, dengan cara diterbangkan engkel ini atau sendirian. Nah, setelah tahap ini selesai, kalian coba terbangkan gandeng. Nah, akhir dari pelatihan, setelah kita rasa merpatinya sudah mempunyai kemampuan untuk mengimbangi lawan, carikan untulan atau trainer untuk burung merpati kita. Nah, kemampuan tidak ada salahnya sesekali digandeng dengan player merpati yang sudah stabil. Nah, untuk melihat bakat dan karakternya bagi merpati bahan yang beradaptasi dan masih labil, biasanya akan mengikuti setiap gerak-gerik lawan mainnya. Hendaknya kita melatih dengan burung untulan yang rajin ngolong serta membimbing dan terbang halus atau stabil. Nah, bagi burung berbakat, banyak yang mampu ngolong baik, digandeng ataupun tidak. Nah, itulah adalah beberapa metode-metode yang saya gunakan untuk melatih merpati bahan ini di lapak kolong ini. Dan semoga bermanfaat ya. Silakan kalian coba di rumah dan semoga berhasil.